semua apa yang kau ucapkan, wa taf'alu dan apa yang kau kerjakan, wa tatruku dan engkau tinggalkan, semuanya itu yakunu biqtida'i syar'i. Semuanya itu dengan mengikuti syariat. Ya. Dia melaksanakannya ya mengikuti syariat. Meninggalkannya juga karena mengikuti syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai seorang anak, khulasatul ilmi an ta'lama at-ta'ata wal ibadata ma hiya. Khulasatul ilmi, intisari atau ringkasan ya. Intisari ilmu itu adalah an ta'lama, engkau mengetahui ketaatan dan ibadah. Engkau mengetahui hakikat daripada ketaatan dan ibadah. Apa sih ibadah dan taat itu, pas gitu ya? I'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari' fil awamir wan nawahi. Ketahuilah bahwa ketaatan wal ibadata dan ibadah itu adalah mengikuti syariat. Itu ibadah ya. Jadi ibadah itu adalah mengikuti syariat fil awamiri, baik di dalam perintah, wan nawahi dan dalam larangan. Itu hakikatnya ibadah ya. Jadi ibadah itu bukan berarti ibadah itu sholat. Memang itu ibadah, tapi salah satu di antara sekian banyak ibadah. Tapi hakikatnya ibadah, intinya gitu ya, ibadah itu pokoknya mengikuti syariat dalam segala perbuatan kita, itu ibadah ya. Kerja, kita ada orang dagang itu bisa ibadah bisa enggak. Kalau dia berdagang ngikuti syariat ya, dia mau berdagang belajar dulu sesuai dengan tuntunan syariat, belajar bab buyuk ya, mengetahui rukunnya, mengetahui syarat-syaratnya, terus dia amalkan di dalam perdagangan dia, itu sudah ibadah. Nah gitu ya. Nanti ketika mendapatkan sesuatu, dia pikir dulu, ini sesuai syarat enggak ya? Oh enggak sesuai. Kemudian dia mengurungkannya, itu sudah ibadah ya. Ada orang jual beli, dia mau membeli sesuatu barang tersebut, ternyata tidak sesuai dengan syarat, dia tidak membelinya, padahal untungnya banyak. Tapi karena tidak sesuai dengan syariat, dia tidak membeli atau dia tidak meneruskan transaksinya karena dia anggap ini tidak sesuai dengan syariat, dia tinggalkan. Ini adalah ibadah ya. Terus dia jual beli sesuatu atau membeli atau apa gitu ya, terus karena ini sesuai dengan syariat, mengikuti syariat, yaitu adalah ibadah. Nah gitu ya. Jadi ibadah itu tidak harus di masjid, tidak harus di tempat-tempat tertentu ya. Jadi ibadah itu ya apa? Segala sesuatu yang mengikuti syariat itu ibadah. Oh ya. Nah. Kalau tidak mengikuti syariat tidak ibadah berarti. Hatta itu ibadah ya. Kelihatannya ibadah. Sholat, tapi sholat tidak mengikuti syariat, ya bukan ibadah, tidak sah itu ibadahnya, enggak ada ibadah. Nah gitu ya. Ketahuilah bahwa ketaatan dan ibadah, taat dan ibadah itu adalah mengikuti syariat di dalam al-awamiri, di dalam semua perintah, wan nawahi dan di dalam semua larangan. Maksudnya perintah itu berarti melaksanakan gitu ya. Kalau nawahi itu berarti meninggalkan. Baik bil qauli wal fi'li. Nah,
gitu ya. Bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan atau dan perbuatan. Yakni maksudnya kullu ma taqulu, semua apa yang kau ucapkan, wa taf'alu, dan apa yang kau kerjakan, wa tatruku, dan engkau tinggalkan, semuanya itu yakunu biqtida'i syar'i, semuanya itu dengan mengikuti syariat, ya. Dia melaksanakannya ya mengikuti syariat, meninggalkannya juga karena mengikuti syariat. Nah, di sini dicontohkan oleh Imam Ghazali, kama lausumta yaumal id, seperti engkau puasa hari id, hari raya, kan tidak boleh. Kalau kita puasa kita dosa, itu bukan ibadah berarti, ya gitu ya. Walaupun kita kuat puasa, walaupun kita ini bernadar, saya nadar puasa setahun penuh, ya tetap nanti ketika dua hari raya dan ketika hari tasyrik tidak boleh puasa. Kenapa? Karena syariat melarang. Nah, dia tidak melakukan puasa karena dilarang, syariat itu adalah puasa. Itu adalah ibadah. Jadi dia tidak puasa itu ibadah. Ya. Loh, ente biasa poso kok gak poso? Iya, karena sekarang hari larangan untuk puasa. Lah, berarti dia ibadah saat itu. Oh ya. Gitu. Jadi hakikat daripada ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syariat, itu sudah. Ya. Bukan berarti bukan kita membatasi ibadah itu adalah sholat di masjid, enggak. Ibadah itu adalah puasa, ya enggak. Ya. Belum tentu ibadah puasa. Belum tentu puasa itu ibadah. Ya. Lah kalau puasanya di hari tasyrik bukan ibadah, malah itu maksiat, melanggar ibadah berarti, melanggar Allah, melanggar syariat berarti. Nah gitu. Perempuan, orang perempuan itu kan kalau haid tidak puasa kan, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Dia tidak sholat itu ibadah. Kenapa? Karena tidak sholatnya ngikuti syariat. Kalau dia sholat dosa. Berarti kalau tidak sholat ya dapat pahala, karena misal dia tidak haid tetap sholat kan. Jadi dia tidak sholatnya karena melaksanakan perintah. Ya, orang haid perintahnya tidak boleh sholat, berarti tidak sholat. Enak perempuan. Ya, maka paling enak perempuan itu, dia nganggur itu sudah ibadah. Ya, kalau kita laki nggak ada nganggurnya, tidak boleh. Mulai balik sampai mati itu 5 waktu tiap hari wajib, tidak ada liburnya. Oh ada sih liburnya, ada. Gila. Makanya kalau ente ingin libur sholat gampang, minta gila kepada Allah, libur sudah. Enak, tidak sholat, maksiat ya tidak dosa. Ya, kalau maksiat pingin tidak dosa ya itu ya, kuncinya cuma satu, minta gila. Ya. Atau lupa tidak tahu, pikun berarti. Itu baridul junun berarti ya. Dulure gila junun. Perempuan ketika datang haid tidak puasa, ya sama seperti laki puasa, perempuan itu dapat pahala juga karena dia tidak puasanya karena melaksanakan perintah. Perintah apa? Perintah untuk tidak puasa. Nah, enak kan? Tapi dikodok ya. Kalau perempuan dikodok kan. Kalau puasa, kalau sholat tidak usah dikodok. Dia manut saja sudah ibadah. Ya, nggak oleh sholat samina wa ta'na, ya sudah pahala dia. Ya, ndak sholatnya pahala. Kalau sholat malah dosa. Nah, karena apa? Karena perintah. Ya, karena larangan. Larangan ndak boleh sholat bagi perempuan. Ya taat sudah, kan mentaati perintah dan larangan kan.
pahala bagi mereka. Paham ya? Au shallaita fi saubin magzubin, atau engkau sholat memakai baju magzub hasil gosop, itu tidak boleh kan, gosop haram kan, memakai barang gosop juga haram. Nah, terus dibuat sholat ditambah haram, tidak boleh, tidak, ya bukan tidak sah, dia sholat dalam keadaan memakai barang-barang haram, ya, dosa dia, dosanya karena aja gosop, barang gosop tadi, dia menerjang gosop tadi, melaksanakan gosop padahal itu dilarang, itu dosa. Kalau dia meninggalkannya berarti pahala. Apa sih gosop? Gosop itu memakai barang orang lain tanpa izin, itu gosop. Ya. Moro ada tamu dipakai sandalnya, itu gosop. Dosa besar gosop itu, minal kabair, mengatakan seperti itu. Karena gosop itu kadang-kadang tidak merasa dosa. Kan kok dibalik no? Oke, memang dibalik no. Kalau nggak dibalik nanti nyuri berarti ya. Terus yang jadi permasalahan ketika dia pakai sandal atau ketika pakai sesuatu milik orang, dia merasa tidak dosa karena merasa mau dikembalikan. Terus apakah orangnya ridho apa enggak? Nah itu ya. Yang nggak ada dosa itu loh, nggak ridhonya itu loh. Ya. Dan tidak semua orang ridho dipakai barangnya. Maka hati-hati pakai barang orang. Oh ini teman saya, ya delok sih teman seperti apa ya. Karena teman-teman sekarang beda dengan teman-teman dulu. Teman fillah mungkin, tapi seperti apa teman fillah itu? Ya, teman fillah itu ada kriterianya. Tidak sembarangan gitu ya. Mau buka konco fillah belum tentu. Ya. Long kadang-kadang diambil uangnya ya sih, moro pisah demi uang, ya bukan villa itu ya. Ada wa in kanat surata ibadatin tak samu, walaupun bentuknya ibadah tapi tetap dosa karena dia sedang melakukan dosa, memakai pakaian-pakaian yang tidak halal dia pakai itu. Nah, itu ya. Paham ya? Ini adalah inti hakikat daripada ketaatan dan ibadah. Maka nanti kalau tanya orang apa sih ibadah itu? Apa sih taat itu? Ya taat itu ya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, apapun sudah. Gitu ya. Itu ibadah. Ke pasar, ibadah kalau kita di pasar melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Kemanapun, apapun yang kita kerjakan akan menjadi ibadah kalau semuanya didasari apa tadi? Didasari melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Simpel ya ibadah itu. Kemudian berikutnya ayyuhal walad, yang bagilaka an yakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Layak bagimu, hendaklah atau layak gitu ya bagimu an yakuna, hendaklah qauluka ucapanmu, wa fi'luka dan pekerjaanmu, muwafiqan li syar'i sesuai dengan syariat. Harus gitu ya, layak. Harus bagimu siogianya, layak bagimu ya untuk menjadikan ucapannya itu harus sesuai dengan syariat. Memang gitu. Ucapan wa fi'luka dan ucapanmu dan pekerjaanmu, fi'ilmu ya, gerak-gerikmu harus muwafiqan li syar'i, sesuai dengan syariat.
Idzil ilmu, karena ilmu, wal amalu dan amal, bilak tidak syar'i dolalah, ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat itu dolalah, kesesatan. Idzil ilmu wal amal bilak tidak syar'i dolalah. Karena ilmu dan amal dengan tanpa mengikuti syariat adalah kesesatan, memang ya. Tanpa mengikuti syariat berarti tanpa mengikuti tuntunan Nabi, berarti ya kesesatan. Ya. Semuanya harus ilmu, amalnya ya harus sesuai dengan syariat. Kalau enggak ya berarti tadi ya. Nah, maka nanti akan menjadi dolalah, kesesatan. Terus wayam bagilaka an la taktarra bisadhi wa tammatis sufiyah. Wayam bagi dan layak bagimu wayam bagilaka layak bagimu an la taktarra, engkau tidak tertipu, terlena, tertipu bisadhi. Asyatah huwa qaul au kalam ajwaf bila iltifat wa mubalah. Mislul kalam alladhi yaqulhu sufiya inda ghalabatil hal was sukr, fala qabul li hadzal kalam wala rad. Wala yu'khad bihi wala yu'akhid sahibuh. Mislu qaul Ibnu al-Arabi an asghar min rabbi bisanataini. Kata Imam Ghazali, layak bagimu, hendaklah engkau ini tidak boleh tertipu dengan asyatah. Syatah itu ucapan atau kalam atau ucapan yang sangat mendalam sekali, ucapan-ucapan yang nyeleneh gitu maksudnya. Walaupun itu ucapan diucapkan oleh orang-orang wali sekalipun, tapi kalau nyeleneh jangan diikuti, gitu. Ya. Maka di sini dicontohkan seperti kalam yang sangat mendalam, ya. Kemudian seperti kalamnya orang yang seperti kalam yang diucapkan oleh orang sufi ketika inda ghalabatil hal wasukr, ketika dia sudah masuk hal, ketika datang hal pada dia, atau ketika dia ini mabuk kepada Allah gitu ya, tidak sadar diri, kemudian dia ngucap dengan ucapan sesuatu, tidak boleh kita ikuti ya. Kalau itu ilmu, ya lihat dulu ilmunya normal apa enggak ya. Kalau ilmu enggak normal enggak boleh diikuti ya. Takutnya enggak sesuai dengan syariat, karena nanti ada sebagian kalam-kalamnya ulama para aulia yang sudah istighraq gitu ya, yang sudah tenggelam gitu ya, yang di dalam mahabbahnya mereka pada Allah, sampai kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kalau tidak sesuai dengan syariat. Kalau zaman dulu ya ada namanya Al-Hallaj, dia ini punya makom apa namanya, makomnya wahdatul wujud, bahasa gitu ya, cuma ini tidak boleh itu bahasanya. Wahdatul wujud itu adalah menyatunya hamba dengan Tuhan gitu ya. Terus kalau di Jawa dulu di zaman Wali Songo ada Syekh Siti Jenar. Walaupun Syekh Siti Jenar ini sebenarnya ada yang mengatakan itu hanya cerita-cerita yang dibikin-bikin oleh Belanda. Ya seperti sekarang ya, ada kepentingan biar nanti masyarakat tidak tertuju kepada kepentingan mereka, akhirnya dibikinlah fitnah, bikin ini, termasuk sekarang ya fitnah ya nasab, pokoknya kejadian yang
apa tadi aneh-aneh dibikin oleh pemerintah. Kalau dulu Belanda, termasuk ini katanya, ya masalah Syekh Siti Jenar itu katanya itu hanya bikinan Belanda. Terus wallahu alam. Yang pasti Syekh Siti Jenar gitu ya, Syekh Al-Hallaj, mereka ini saking cintanya kepada Allah sampai mereka makomnya mereka ini seperti menyatu, mengatakan mereka saya Tuhan. Kenapa? Ya karena saya nggak ada, yang ada Tuhan. Gitu ya. Ya kan gini kan nggak masuk akal kan? Ya kalau dituruti ya sesat yang nuruti. Ini kalam-kalam yang apa tadi? Kalau bisa nggak usah dengar, ketika dengar pun nggak usah direken. Loh, ini wali loh yang ucapan hatta wali sopo gitu ya, hatta wali. Kalau tidak sesuai dengan syariat nggak usah diikuti. Lalu terus dia urusannya dengan Allah, nah ya. Urusan si wali tadi dengan Allah, bukan dengan kita. Kita nggak dituntut untuk ngikuti dia. Ndak ngikuti pun ndak dosa, gitu ya. Kalian harus begini. Ya kalau kita ndak mampu, ya ndak usah diikuti. Apalagi sudah di atas rata-rata syariat misalkan ya. Misalkan kalian harus baca ini 1 juta kali, oh ndak usah ya. Lapo ya. Misalkan ada wali nyuruh gitu, ya ndak usah diikuti. Ini amanah loh, amanah apa? Amanah kalau nggak sesuai dengan syariat nggak usah diikuti lah ya, apa lagi? Amanah itu yang normal. Allah saja ngasih amanah sesuai dengan kemampuan. Bahwa ini makhluk ngasih amanah kok tidak sesuai dengan kemampuan. Suruh baca setiap hari 100.000, ya ndak kuat. Ya Allah loh ndak. Ya, jadi harus pikir gitu. Wah ini wali soalnya, iya hatta wali, Tuhan saja gitu ya, Tuhan saja ngasih mandat, ngasih amanah, itu pun sesuai dengan kemampuan. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak maksa sebuah jiwa, Allah tidak maksa hambanya kecuali sesuai dengan wus'aha, kecuali dengan sesuai kemampuan. Lah gak mampu, perintah Allah pun kalau tidak mampu ya coba diikuti. Wah ini kok nuruti gitu ya. Maka kata Imam Ghazali, hatta itu yang jangan ketipu gitu ya. Jangan terlena dengan ketipu dengan ucapan-ucapan yang dikatakan oleh orang sufi atau wali yang ketika mereka datang hal. Gitu ya. Ketika tidak sadar diri moro ngomong, ya nggak usah diikuti ya. Ngomong kemudian dengan merem gitu ya, kayak di film-film itu ya, dengan nada-nada apa gitu ya. Ya kalian gitu misalnya harus begini. Kan kalau bahasa nol kan nggak mungkin seperti itu. Kayak orang kesurupan misalkan ya. Ini hal ini iya, cuma kalau wasiat dan perintahnya tidak sesuai dengan syariat atau sesuai cuma kita di luar kemampuan kita, tidak usah diikuti dan tidak dosa. Ya, jangan merasa waduh ini harus ini, kalau tidak kualat ya tidak ada kualat. Kalau kita tidak mampu, ya kalau kita tidak mampu ya tidak usah. Kecuali mampu dan sesuai dengan syariat, tidak keluar dari jalannya syariat, baru tidak apa-apa gitu. Ya. Watamatis sufiyah, watamatis sufiyah. Tomah itu katanya ahlu tomah inda sufiyah ar-rajul alladhi yatakallam an haqaiqi nafsihi wa karamatihi wa fi maqamil kashfi wal karamah. Maksudnya jangan terlena, tertipu dengan kalam-kalamnya orang sufi tentang masalah keramat gitu ya, atau tentang pengakuan dirinya. Kayak tadi kita sebutkan ya, ada wali mungkin kalau dulu seperti Syekh Siti Jenar mungkin ya, yang mengaku dirinya saya Tuhan gitu ya. Akan film ya, coba kalau saat delok filmnya Wali Songo gitu ya, wis mungkin sekali-kali filmnya sampai itu apa ente delok film apa malam Jumat itu, film apa Jumat tuh wis enggak sekarang.
Al-Fatih. Ya sekali-kali wali songo delon. Itu kan wali Jawa, wali kita kan itu. Ya. Wali Sunan Kalijogo ya apa. Paling tidak minimal tahu. Walaupun itu belum tentu pasti ya 100%. Cuma ya seperti itu. Ya. Dipanggil Syekh Dinar, dipanggil Syekh Dinar, nggak ada, yang ada Tuhan. Ya secara hakikat iya sih. Ente kan nggak ada semua kan? Ada tadi. Di tauhid setiap yang baru menunjukkan nggak ada. Oh ya. Setiap hal yang baru terjadi berarti nggak ada. Betul kan? Semua hal yang baru awalnya ya tidak ada, terus ada berarti diadakan, dan nanti bakal tidak ada lagi, mati itu ya, karena kita baru berarti nggak ada. Betul Syekh Jenar. Coba diikuti ya. Nanti baru ngikuti, cari bukunya Syekh Jenar, mau jadi Tuhan semua nanti. Ngomong Alwi dipanggil, Alwi nggak ada, yang ada Tuhan. Betul memang. Ya. Tapi ini kalam-kalam yang dalam, nggak usah diikuti, jangan. Ya. Ya pikir-pikir iya saya gitu ya. Tapi jangan diikuti. Ya, ini kalam-kalam yang apa namanya? Yang sangat mendalam sekali, yang jelimet gitu ya. Orang biasa tidak akan mampu. Ini biasanya kalam-kalam yang diucapkan oleh as-sufiyah. Ya, gitu ya. Itu ya, yatakalam an haqaiqi nafsihi, ya, tentang hakikat dirinya. Itu tadi tuh seperti ucapannya Syekh Jenar, atau al-halat, sama ini al-halat. Kalau di Irak sana dulu al-halat, Timur Tengah. Jadi ada beberapa orang yang punya makom seperti itu. Ya, Syekh Jenar atau Syekh Lemah Abang kalau di Jawa, ya. Terus ucapan tentang keramat, nah itu juga enggak perlu kita ngikuti ucapan itu, dan enggak usah dicerna terlalu mendalam, karena kalau kita cerna terlalu mendalam kita bakal ketipu. Lapo gitu ya, lapo ngurusi keramat, ya, ngurusi syariat aja, gitu ya. Urusan keramat itu urusannya mereka sudah, ya, urusannya mereka yang punya, yang memiliki. Gitu ya. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan semacam itu. Li'anna sulukaha di tariq yakunu bil mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi wa qatli hawaha bisayfir riyadah la bitamati wa turrahat. Karena suluka hadit tariq, untuk menempuh jalan ini bisa seperti mereka gitu ya. Bukan kita dengan baca gitu tok. Akhirnya kita pingin tok, pingin kagum gitu ya. Jadi kalau kita yang dibaca tuh masalah keramat gitu ya. Senang baca keramatnya para wali, memang nikmat sih, masya Allah. Cuma kadang kita lupa bahwa mereka ini mendapatkan seperti itu dengan mujahadah, bukan dengan baca tok, berangan-angan, pingin gitu ya, tapi bermujahadah. Dan mereka tidak pingin seperti itu. Tapi kalau kita sering baca, sering terlena dengan cerita apa tadi yang tinggi-tinggi gitu ya, akhirnya kita lupa mujahadah, tapi yang didambakan kita nanti keramatnya, ya. Nah, gitu ya. Akhirnya ya nggak jadi apa-apa, ya. Kenal tok, tapi kita tidak pernah jadi seperti itu. Akhirnya kita geleng-geleng tok, tapi kita tidak mungkin sampai ke sana karena kita lupa mujahadah. Nah, gitu ya. Waqat isyahwatin nafsi,
dan memutus syahwat memutus hawa nafsu maksudnya. Waqat syahwatin nafsi, dan dengan memutus hawa nafsu kita, keinginan kita. Waqat li hawaha, dan memutus sama ya, memutus nafsu, mengekang nafsu dan membunuh hawa atau hawa nafsu. Bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Riyadhah itu maksudnya latihan, usaha gitu ya, riyadhah. Latihan, mujahadah. Tapi harus ada gurunya, bukan murah mujahadah buat sendiri ya. Kalau mujahadah buat sendiri kemudian hanya dengan ngikuti kitab, oh ini fulan ini bisa jadi wali dengan melakukan seperti ini. Baca tok kitab tanpa ada gurunya, ini bahaya. Kalau urusan seperti ini harus ada gurunya gitu ya. Nggak boleh kita sekedar baca, lihat kitab, ini wali ini baca sekian juta ini, nanti kita baca ya, kita ya bisa jadi ya enggak jadi apa-apa. Kalau jadi apa-apa kadang-kadang itu setan yang mengkelabui. Orang jadab, padahal enggak jadab, gila mungkin ya. Karena ada kan orang ngamalkan ini enggak ada gurunya, mau orang gila kadang-kadang. Nah, itu bukan jadab itu. Ya karena gila ya, kena jin, kena setan mungkin ya.